Halo, shalom, gracious people, kekasih-kekasih Kristus, orang-orang yang selalu dikasihi oleh Bapa dan selalu disayangi. Bagaimana kabar Anda? Kita ketemu lagi nih. Iya, kita akan mulai, tapi sebelum mulai, ya Ibu Gembala boleh pimpin dalam doa. Silakan Ibu Gembala. Kita satu dalam doa. Kembali saat ini ya Bapa, kami mau belajar pribadi Tuhan Yesus yang ada dalam setiap kami. Roh Kudus yang akan menuntun, mengajar kami untuk memahami dan juga fokus yang baik saat kami mendengarkan renungan saat ini. Berkati Pastor Rich yang akan membawakan isi hatimu Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun setiap perkataan. Ada inspirasi kehidupan dari Engkau yang akan memerdekakan kami. Terjadi metanoia, pertobatan, cara berpikir, dan juga menyembuhkan sakit kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya renungan saat ini memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Gembala. Terima kasih Anda yang mendengarkan di YouTube. Terima kasih Anda yang mengikuti di TikTok, Race Production, di YouTube, Giacomo Channel. Jangan lupa berlangganan ya. Dan jangan lupa subs ya. Berlangganan dong. Biar minimal kami ada semangat karena disupport. Minimal untuk beli Indomie ya, atau paling tidak memperpanjang kuota. Haleluya. Dan yang di Rich Production jangan lupa, saya sedang banget kalau Anda repost ya. Kenapa? Akan makin tambah banyak orang yang mendengar tentang bagaimana sih hati Tuhan kita ya. Dan jangan lupa juga untuk setiap videonya Anda like dong ya kan, dan komen. Saya seneng banget kalau ada komen, apalagi testimoni. Wah, saya senang sekali, itu memberi saya semangat juga. Kami yang melayani, kami dapat semangat yang baru dari kesaksian Anda di komen. Atau kalau Anda mau bagikan secara pribadi, private, ya silakan hubungi aja nomor kami. Mungkin Anda mau langsung menyampaikan kepada kami, apakah lewat chat atau lewat voice note, gak apa-apa. Yang penting kami bisa membaca dan mendengarnya, dan kami pun diberkati dan dikuatkan. Jangan lupa yang di TikTok, repost, like, ya, dan follow jangan lupa, dan yuk beri kami gift dong. Wah, saya sedang banget nih dikasih gift ini sepanjang Natal dan Tahun Baru. Belum ada yang kasih kami gift Natal dan gift Tahun Baru. Yuk silakan ya, tolong bantu kami ya untuk mengembangkan pelayanan ini. Ya, kalau Anda tiap hari perlu makan, kami pun tiap hari perlu makan. Kalau tiap bulan Anda harus memperpanjang kuota, kami juga begitu. Yuk bantu kami ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan Grace Enlightenment. Nah, untuk tahu apa itu Grace Enlightenment, Anda baca ya di kolom deskripsi. Supaya saya nggak perlu menjelaskannya, Anda baca saja. Kali ini temanya itu agak Anda langsung jangan begini, lihat temanya langsung ada skip. Jangan, saya berharap ini menjadi perenungan bagi kita semua. Ya, judulnya saya beri judul Jangan Bawa Orang ke Gereja. Ya, saya ulangnya. Jangan bawa orang ke gereja. Apa itu Pastor? Nah, kita akan mulai dari 1.0 dulu.
Saya tidak mau selesaikan langsung. Nggak, saya mau seperti biasa, pastor itu nggak mau meringkas atau membuat jadi padat. Enggak, saya mau Anda mendengar ini, Anda berpikir juga. Anda bisa timbang-timbang dalam pikiranmu dan Roh Kudus akan memberi hikmat. Dan Anda akan, oh ya benar ya. Nah, itu maksud saya. Ya oke. Jangan bawa orang ke gereja. Kenapa begitu, Pastor Rich? Nah begini, saudara, kita itu bahkan di gereja-gereja itu kan ada komunitas yang selalu punya semboyan. Mari kita berdampak, mari kita punya pengaruh, mari kita, ya banyak sekali itu. Tapi coba kita lihat bangsa kita. Malah, mohon maaf ya, orang-orang Kristen itu, apalagi yang dipercaya di pemerintahan, makin tidak menunjukkan identitas bahwa dia orang yang percaya Yesus. Kalau bicara integritas, kacau. Kalau bicara konsisten, kacau. Kalau kita bicara tidak bicara kebenaran, kacau. Iya kan? Jadi pertanyaannya, kalau kita bilang orang Kristen di Indonesia tuh ada 10%, ya taruhlah 10%. Sekarang saya tanya, Anda tahu nggak 10% itu berapa juta orang? Nah, penduduk Indonesia itu ada 280 juta. Kalau 10%-nya berapa ya? 28 juta. Sedikit atau banyak? Banyak, saudara. Banyak banget 28 juta itu. Pertanyaannya, kok yang 28 juta ini malah tidak menunjukkan itu? Siapa sih Tuhan kita? Kalau mau jujur, saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain itu, mereka berusaha menunjukkan lewat apapun tanggung jawab mereka dalam lingkungan, mereka menunjukkan bahwa Tuhan mereka gitu loh. Kalau mereka yang ada di pemerintahan, mereka menyampaikan itu. Atau mereka dalam dunia usaha, mereka menunjukkan juga kejujuran. Kalau kita kebanyakan orang Kristen malah nggak jujur, malah gampang dibeli. Betul nggak ya? Kenapa itu bisa terjadi, Pastor Rit? Ya, kesalahan kita sebagai orang Kristen. Di gereja tidak memberi teladan. Di dunia di sekitar gereja, di luar gereja, tidak memberi teladan yang baik. Nah, gereja kok ikut-ikutan tidak memberi teladan. Gereja juga tidak menghasilkan orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang berintegritas. Kenapa? Ya, dari dalam gereja sudah dibiasakan hal seperti itu. Jadi, kalau di hari-hari ini saya sering dengar itu banyak loh anak muda yang akhirnya kecewa. Kecewa dengan kekristenan. Ada anak muda bilang, "Bang, udah saya nggak mau melayani lagi." Loh, kenapa? Payah gereja. Oh, kok payah? Kenapa? Apa yang mereka lihat di dunia, mereka lihat juga di dalam gereja. Bukankah kita gereja itu bersaing bangun gedung yang paling besar? Kita berusaha melengkapi sound system yang paling mahal. Betul atau benar ya? Nah, itulah gereja saat ini. Tidak melahirkan orang-orang yang jujur. Tidak melahirkan orang-orang yang hidup dalam kebenaran.
Padahal Yesus itu kebenaran loh. Dan kita tahu dia hidup di dalam kita. Iya toh? Kok dia tidak dia kok tidak mempengaruhi diri kita ya? Orang dia roh kok. Saya bilang begini, beberapa waktu yang lalu saya bilang, kalau roh jahat merasuki seseorang, dia akan mempengaruhi orang itu untuk berperilaku seperti roh apa yang masuk ke orang itu. Ya, apakah itu hewan atau apa? Itu yang sering kita lihat kan. Nah pertanyaannya, kalau Roh Kudus yang diberikan di dalam kita, kok tanda kutip saya bilang, kok kita gak kerasukan Roh Kudus ya? Maksudnya apa? Roh Kudus itu mempengaruhi segala segi kehidupan kita. Kok enggak ya? Padahal ada renungkan, dia roh loh. Kok tidak mempengaruhi saya ya? Nah itu masalahnya. Kalau kita pikir sekarang, negara kita ini sedang mengalami kesulitan loh. Nah pertanyaan, yang 10% ini, 28 juta orang ini, mau bantu nggak negara ini? Mau nggak bantu? Jangan bilang Anda mencintai bangsa ini. Jangan Anda bilang mencintai kota. Jangan Anda mengatakan mencintai macam-macam. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak berdampak? Karena ada Roh Allah di dalam diri kita masing-masing. Yuk, renungkan ya. Jangan Anda salahkan orang, tapi gereja tidak pernah mau menghasilkan orang-orang yang punya kejujuran, kebenaran, dan integritas. Kenapa? Lah orang yang ada dalam gereja aja yang melayani tidak menunjukkan itu. Ya, saya sampai di situ dulu deh. Nanti kita lanjutkan lagi. Mari renungkan ini. Ya, renungkan baik-baik sambil saya nggak tahu, sarapan pagi kah, sambil makan siang kah, sambil makan pisang goreng sore-sore kah. Saya tidak tahu kapan Anda mendengar ini. Tapi kalau Anda mendengar ini, berarti Bapa mau menaruh ini di dalam hati kita semua. Yuk kita renungkan ya. Jangan bawa orang ke gereja 1.0. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di 2.0. Amin untuk perenungan kita. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur kalau saat ini kami masih bisa mendengarkan sesuatu yang mencelikkan mata batin kami dan membukakan pikiran kami yang sehat dan waras. Roh Kudus, Engkau ada di hati kami. Biarlah Engkau memberi kami hikmat dan mengajari kami untuk kami merenungkan ini. Apakah ini penting atau ini tidak penting? Kami berdoa untuk bangsa kami yang banyak menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Ekonomi kami, pemerintahan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang akan mengendalikan semuanya, menjadikan semuanya lancar dan mudah. Kami percaya Engkau akan memakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Setiap hari kami akan berjalan bersama dengan Engkau, mengalami kebaikan dan kelimpahan-Mu. Kami dibawa pada tempat-tempat yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat, pada waktu-waktu yang tepat. Kami sudah berdoa, dan doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.
Ya, shalom semua. Bye bye. Bye bye.